Raymond Spencer. Sejak awal, Kylo tidak pernah menyukai pria itu. Dengan statusnya yang tinggi, ketampanan, dan pengetahuannya, dia dilahirkan dengan memiliki segalanya. Sesuatu yang diinginkan Kylo, namun tidak pernah bisa mewujudkannya. Aku yang harus berjuang karena tidak punya apa-apa, dia perlakukan seperti sampah yang dibutakan kekuasaan, seolah-olah perjuangan putus asa seseorang yang harus merangkak naik dari bawah tidak layak untuk dipahami. Dan sekarang, bajingan itu bahkan melecehkan sang putri secara verbal. Kylo tertawa, seorang pria yang hina dan keji. Komandan Kesatria Putih yang seharusnya melindungi keluarga kerajaan, memanfaatkan sang putri yang menyukainya dan memperlakukannya seperti bawahan. Tapi, kenapa pria yang berpura-pura mulia itu tiba-tiba melepaskan topengnya? Apa mungkin dia marah karena hampir terjadi kecelakaan, lalu melampiaskannya kepada sang putri? Apa aku yang membuat si brengsek Raymond Spencer itu jadi lebih berani bicara? Kalau saja dia tidak menyindir Raymond, mungkin pria itu tidak akan melontarkan kata-kata sekejam itu di depan sang putri. Kylo merasa tidak nyaman dan sulit menyingkirkan perasaan itu. Beberapa hari yang lalu, dia pikir akan menyenangkan jika melihat wajah putri itu menangis. Bahkan mungkin bisa terasa lega, tapi sekarang tidak lagi, karena dirinya ikut andil dalam penyebabnya. Perasaan itu jadi mengganggu. Kylo Grey berbeda dengan para kesatria seusianya. Dia tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan wanita. Tidak peduli seberapa bagus penilaian terhadap dirinya, dia bukanlah pria yang cocok dijadikan suami idaman. Dia telah menjalani kehidupan yang keras sebagai tentara bayaran sejak masih muda. Jadi sangat jarang baginya untuk bertemu wanita. Sialan. Kylo memutar otaknya, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Yang jelas, dia harus meminta maaf kepada sang putri. Jika sang kaisar menyingkirkannya hanya karena insiden menghadapi monster itu, maka masa depannya akan tamat. Namun, dia dengar sang putri telah mengurung diri di kamarnya selama beberapa hari sejak hari itu. Dia hanya bisa memperlakukan sang putri sebagai bawahannya saat dia mengenakan seragam kesatria. Dan dia juga tidak punya hak untuk mengunjungi istana sang putri secara langsung. Jadi tidak mungkin dia bisa mendekati sang putri lebih dulu. Apa yang harus kulakukan? Silakan masuk. Putri Agnes datang ke kantor Kylo. Yang mulia putri? Kylo memandangi Agnes dengan tatapan yang agak bingung. Agnes sempat mengedipkan mata karena heran. Lalu akhirnya dia tersadar. Kylo hanya bisa menganggapnya sebagai bawahannya kalau dia memakai seragam. Tapi sekarang, di atas seragam itu dia memakai mantel lagi. Memang masih terlihat seperti pakaian seragam, tapi juga bisa dianggap bukan. Rasanya memang agak pengap karena memakai mantel. Tapi para pelayan memaksa agar dia memakainya agar tidak masuk angin. Jadi dia pun akhirnya menuruti. Selama beberapa hari terakhir, Putri Agnes hanya menghabiskan waktu di kamarnya bersama para pelayan untuk memperkuat rumor yang beredar. Namun, dia tidak bisa terus-menerus mengurung diri di kamar. Dia harus mencari kesempatan untuk menyebarkan rumor baru yang serupa, membalikan reputasinya yang buruk, dan yang paling penting, menunjukkan sikap yang rajin di hadapan Kylo. Kylo melangkah mendekat dan memberi hormat dengan memeluk lengan dan membungkukkan badan. Saya minta maaf, karena kesalahan saya hampir membuat Anda dalam bahaya. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kylo berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sikapnya begitu formal, seakan diambil langsung dari buku paduan etika. Agnes sebenarnya tidak berniat membuatnya sampai seperti ini. Tapi karena Kylo sudah meminta maaf dengan serius, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan nada pura-pura tegas, Agnes berkata, "Kalau ini terulang lagi, hukumannya akan sangat berat. Misalnya, hukuman berupa menikah denganku, atau penjara seumur hidup di pelukanku."
Agnes menahan semua pikiran dalam hati itu dan tidak mengucapkannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kylo mengangkat kepala dengan lega setelah mendengar kata-kata Agnes. Agnes pun langsung masuk ke topik utama. Bagaimana dengan wilayah yang belum selesai diperiksa waktu itu? Ketika Agnes kembali berbicara dengan nada formal sebagai anggota kesatria, Kylo juga menjawabnya sebagai seorang komandan. Bagian itu sudah diselesaikan oleh Sir Victor Craven, yang memang bertanggung jawab sejak awal. Kalau begitu, misi saya selanjutnya di mana? Agnes bertanya dengan penuh harap, karena insiden yang terjadi sebelumnya, dia yakin kali ini Kylo pasti akan ikut bersamanya. Namun jawaban Kylo justru membuatnya kecewa. Untuk sementara, kamu tidak mendapatkan misi. Fokus saja mengikuti pelatihan. Oh iya, kamu belum sempat berkenalan dengan para anggota lain kan? Ikuti aku. Karya aslinya tidak merinci anggota Ksatria Hitam. Aku ingin tahu orang macam apa mereka. Ketika aku masuk, aku melihat dua orang tengah duduk di tengah ruangan. Perhatian, akan aku perkenalkan anggota baru. Yang Mulia Agnes Saint, Putri Kekaisaran. Mulai sekarang, dia akan menjadi salah satu dari kita di Ksatria Hitam. Agnes tersenyum ramah dan menyapa para anggota. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku akan mengizinkan kalian memperlakukanku sebagai anggota yang setara saat mengenakan seragam. Awalnya, Kaisar memberikan wewenang ini hanya kepada Kylo. Namun, Agnes tidak ingin diperlakukan seperti putri. Dengan begitu, dia juga akan lebih cepat berteman. Senang bertemu denganmu. Aku Victor Craven. Halo, aku Anna Montrose. Victor Craven adalah seorang pria botak yang begitu besar sampai tampak menakutkan. Dan satu lagi, Anna Montrose, seorang gadis bertubuh kecil dan kurus. Dengan poni panjangnya, dia tampak lebih dari sekedar murung. Apakah hanya ada dua anggota yang tersisa? Agnes bertanya karena penasaran. Kylo menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Ada dua lagi. Mereka sedang menjalankan misi sekarang. Sebagian besar anggota Ksatria Hitam sekarang berada di penjara. Jenis kejahatan yang mereka lakukan pun sangat beragam. Ada pria yang sengaja merampok bank di tengah kekacauan saat perang besar. Ada juga yang ketahuan membuat alat sihir menggunakan mayat iblis. Baiklah, lanjutkan pelatihan pribadimu. Kamu sudah mau pergi? Agnes menatapnya saat Kylo berjalan keluar. Kupikir kita akan bersama setiap hari setelah aku bergabung dengan Ksatria Hitam. Tidak ada yang berjalan sesuai harapan. Bahunya terkulai karena menyesal. Di saat itu, seseorang menyentuh bahu Agnes. Agnes terkejut dan menoleh. Itu adalah Anna Montrose. Dia ragu-ragu dan menatap Agnes dengan gerakan malu-malu. Dengan hati-hati dia membawa sesuatu dari tangannya. Itu adalah kucing hitam yang ditemukan Agnes di area A15. Koko bilang terima kasih. Halo. Anna berbicara dengan suara pelan, bahkan dengan nada tergagap. Karena pendengarannya tidak baik, Agnes harus sedikit membungkukkan badannya ke arah Anna yang lebih kecil darinya. Tetapi Anna terkejut dan bersembunyi di balik kursi. Dia terkejut. Maaf, tapi kamu bilang apa? Agnes meminta maaf dengan ringan dan bertanya lagi. Setelah setan dan monster muncul, orang-orang dengan mata merah dengan mudah menjadi sasaran kebencian. Mungkin itu sebabnya orang ini sangat pemalu. Anna menelan ludahnya dan mengangkat kucing itu dalam pelukannya. Koko mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Baru pada saat itulah Agnes mengerti maksudnya dan mengangguk. Nama kucing ini Koko. Nama yang lucu. Pipi Anna menjadi merah padam mendengar pujian yang tak terduga itu. Aku senang kamu menemukannya. Agnes menatap tubuh Anna yang membeku lalu melihat ke sekeliling kantor. Kantor itu tampak seperti kantor biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya sejak tadi. Agnes memandang kepada dua benda aneh yang mirip senjata di sudut ruangan. Keep it up, don't look back. 悩んでても声をかけてくれた